Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ardasari dari kelas D dengan NIM 230305501048 dari Prodi Gizi Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi timbulnya penyakit berdasarkan konsep roda atau wheel concept. Pertama-tama, kita harus ketahui dulu apa itu pengertian dari penyakit. Nah, menurut WHO, penyakit adalah keadaan yang tidak normal pada tubuh atau pikiran seseorang yang menyebabkan gangguan pada fungsi tubuh atau sosial. Sedangkan menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, penyakit merupakan suatu keadaan abnormal pada tubuh yang mengakibatkan gangguan pada fungsi tubuh dan menghasilkan gejala atau tanda-tanda yang khas. Nah, dari pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa penyakit itu merupakan keadaan individu yang mengalami gangguan pada organ tubuhnya, sehingga organ-organ dalam tubuhnya itu tidak dapat melakukan fungsinya dengan baik. Dan biasanya penyakit ini tuh ditandai dengan gejala-gejala dan bisa diukur oleh parameter tertentu. Selanjutnya kita masuk ke konsep roda atau wheel concept. Nah, model roda atau wheel ini dalam epidemiologi menjelaskan penyakit sebagai hasil dari interaksi antara faktor-faktor genetik dan lingkungan. Nah, teori ini tuh tidak berfokus pada agen penyebab penyakit seperti bakteri atau virus, tetapi lebih menyoroti hubungan antara manusia dan lingkungan sekitarnya dalam perkembangan penyakit. Nah, dapat kita lihat pada gambar di samping itu menjelaskan bahwa teori ini tuh menekankan bahwa pentingnya interaksi yang kuat antara lingkungan dengan faktor genetik manusia, di mana di sini itu pada inti dari lingkaran ini itu ada manusia sebagai inti genetik dan di sekelilingnya dikelilingi oleh lingkungan, termasuk lingkungan sosial, lingkungan biologis, dan lingkungan fisik. Kemudian komponen utama dalam konsep roda ini itu ada dua. Yang pertama ada manusia sebagai host atau pejamu, yaitu merujuk pada suatu individu atau makhluk hidup yang berpotensi terkena penyakit. Nah, manusia atau host ini memiliki tiga faktor penting. Yang pertama yaitu faktor genetik, di mana keturunan atau genetik ini sangat mempengaruhi kerentanan terhadap individu untuk memiliki penyakit yang sama dengan orang tuanya. Lalu yang kedua ada faktor biologis seperti usia, jenis kelamin, sistem imun tubuh yang dimiliki oleh orang tersebut. Kemudian ada juga status gizinya bagaimana dan riwayat kesehatan individu tersebut. Yang ketiga ada kondisi kesehatan saat ini. Misalnya ada individu yang sudah mengalami penyakit seperti diabetes atau hipertensi, itu dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit-penyakit lain. Yang kedua yaitu lingkungan atau environment, yaitu lingkungan terbagi menjadi tiga komponen besar yang saling berinteraksi. Yang pertama ada lingkungan fisik, seperti faktor iklim, cuaca, faktor udara, kualitas air, dan sanitasi lingkungannya. Kemudian ada lingkungan biologis, yaitu keberadaan mikroorganisme seperti parasit, serta interaksi antara makhluk hidup. Yang ketiga yaitu lingkungan sosial, seperti faktor ekonomi, budaya, perilaku, dan akses terhadap pelayanan kesehatan yang ada di lingkungannya.
dinamika interaksi dalam konsep roda, yaitu ada interaksi host dan lingkungan. Nah, penyakit muncul akibat hubungan yang dinamis antara host dan berbagai komponen lingkungannya. Faktor-faktor genetik dalam host ini dapat mempengaruhi bagaimana lingkungan fisik, biologis, sosial mempengaruhi kesehatan suatu individu. Mungkin di sini agen penyakit itu memainkan peran juga, tetapi pada konsep roda ini sangat menitik beratkan bahwa lingkungan itu memiliki peran utama dalam menjadi penyebab dari timbulnya suatu penyakit. Yang kedua yaitu multifaktoral. Penyakit seringkali disebabkan oleh kombinasi dari berbagai faktor. Contohnya ada penyakit jantung koroner disebabkan oleh faktor genetik dari host, gaya hidup yang tidak sehat seperti merokok, terus diet tinggi lemak, dan juga lingkungan sosial yang mendukung keadaan dari si penyakit tersebut. Selanjutnya, proses perjalanan penyakit dalam model roda, yaitu terbagi menjadi beberapa tahap seperti yang dijelaskan oleh Noto Atmojo pada 2003. Yang pertama ada riwayat alamiah penyakit. Nah, pada tahap ini tuh dimulai dengan munculnya gejala awal penyakit. Pada penyakit infeksi itu fase ini dikenal sebagai masa inkubasi, di mana gejala awal itu mulai muncul. Sedangkan pada penyakit kronis itu disebut dengan masa latensi, di mana gejala dan perubahan patologis itu mulai terjadi. Yang kedua ada perubahan patologis. Nah, selama masa inkubasi atau latensi, gejala penyakit belum terlihat, namun perubahan patologis sudah terjadi. Perubahan ini tuh bisa dideteksi melalui tes laboratorium atau pemeriksaan radiografi. Lalu yang ketiga ada periode penularan. Di fase ini merupakan seseorang dapat menularkan penyakit mulai dari saat terinfeksi hingga infeksi terdeteksi melalui pemeriksaan laboratorium yang disebut sebagai Windows period. Selanjutnya kita masuk ke contoh konsep. Nah, yang pertama sebagai contoh pada penyakit herediter, faktor genetik memiliki proporsi yang lebih besar. Di sini dijelaskan bahwa genetik itu merupakan faktor paling penting ketika seseorang mengalami penyakit herediter, di mana ketika orang tuanya mengalami penyakit herediter, kemungkinan besar keturunannya itu juga akan mengalami penyakit yang sama. Lalu di sini juga dan ada penyakit campak, di mana status imunitas pejamu dan faktor biologis itu lebih dominan daripada faktor genetik. Artinya ketika status kesehatan dari si pejamu ini rendah status kesehatannya, kemungkinan besar itu akan mengalami penyakit campak. Lalu contoh konsep yang kedua yaitu dalam kasus stres mental, peran lingkungan sosial lebih signifikan dibandingkan faktor lain. Nah, di sini dijelaskan bahwa stres mental itu bisa terjadi ketika ada masalah mungkin dalam lingkungan pekerjaannya, lingkungan tempat tinggal, atau lingkungan sekolahnya, dan dapat membuat seseorang itu menjadi stres karena memikirkan masalah-masalah tersebut. Lalu selain itu pada penyakit malaria, lingkungan biologis memiliki pengaruh yang lebih besar.
Contohnya itu infeksi malaria bisa disebabkan oleh parasit Plasmodium yang masuk ke dalam tubuh melalui gigitan nyamuk yang tinggal di lingkungan yang kurang bersih atau kurang higienis. Selanjutnya ada aplikasi konsep RODA dalam kesehatan masyarakat. Penggunaan konsep RODA dalam program pencegahan penyakit yaitu dapat kita lakukan melalui program imunisasi, di mana di sini kita menyuntikkan vaksin dalam tubuh dengan tujuan untuk meningkatkan imunitas dari tubuh kita. Lalu ada peningkatan kualitas udara dan air. Lalu ada yang ketiga, edukasi masyarakat tentang gaya hidup sehat. Dan yang keempat ada studi kasus, di mana studi kasus ini menjelaskan bagaimana konsep RODA diterapkan dalam pencegahan penyakit menular, contohnya itu malaria, TBC, dan penyakit tidak menular seperti diabetes dan obesitas. Nah, perlu kita ketahui bahwa konsep penyebab timbulnya penyakit itu sebenarnya ada 3. Yang pertama itu yang telah saya jelaskan tadi, itu ada konsep RODA, kemudian ada piramida penyakit, lalu ada jaring-jaring penyebab penyakit. Nah, untuk itu kita harus tahu apa perbedaan dari ketiga konsep ini. Nah, sesuai dengan yang saya jelaskan tadi, itu konsep RODA itu lebih fokus pada interaksi host dengan lingkungannya tanpa menekankan adanya agen penyakit sebagai pusat dari penyebab penyakit. Lalu sedangkan piramida penyakit itu menggunakan triad sederhana, yaitu ada host atau pejamu atau manusia, lalu ada agen penyebab penyakit, kemudian ada environment atau lingkungan di mana tempat interaksi terjadi yang cocok untuk penyakit infeksi. Kemudian ada jaring-jaring penyebab penyakit yang menekankan bahwa penyakit disebabkan oleh banyak faktor yang saling terkait, yang memberikan pandangan yang sangat kompleks dan holistik, yang menjelaskan bahwa setiap faktor penyebab itu dianggap saling terkait dan membentuk jaring-jaring kompleks yang mengarah pada sebuah penyakit tertentu. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil pada materi kali ini yaitu konsep RODA menekankan bahwa penyakit yang muncul itu sebagai akibat dari interaksi antara faktor genetik serta elemen lingkungan fisik, biologis, dan sosial. Nah, upaya pencegahan penyakit juga perlu dipertimbangkan, tidak hanya pada agen penyebabnya saja, tetapi juga terhadap peran lingkungan dan kondisi dari individunya dalam meningkatkan risiko penyakit. Nah, karena penyakit bersifat multifaktorial, strategi pengendalian dan pencegahannya pun harus dilakukan secara menyeluruh dan komprehensif. Baik, selesai. Segitu dulu penjelasan materi dari saya mengenai timbulnya penyakit berdasarkan konsep RODA atau Wilkenset. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Semoga kita bisa mendapatkan manfaat dari penjelasan kali ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.